Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali pada perkuliahan online dan pada video pembelajaran mata kuliah elektronika dasar pada materi rangkaian penguat. Jadi, materi ini adalah lanjutan dari rangkaian transistor dua kutub. Oke, tujuan pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu menemukan karakteristik masukan dan keluaran dari rangkaian penguat common basis, common emitter, dan common collector berdasarkan suatu permasalahan sains elektronika serta data percobaan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ada 3 macam konfigurasi transistor yang sudah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya. Jadi bisa kita lihat ada common base, oke, ada common base, common emitter, common collector. Jadi fungsi atau manfaat dari masing-masing konfigurasi ini berbeda-beda dan juga letaknya. Jadi pada common base kita lihat di situ bahwa kaki basis itu digroundkan. Dalam hal ini kaki basis itu dihubungkan ke catu daya. Jadi yang common base yang digroundkan adalah kaki base. Kalau common collector yang digroundkan adalah kaki kolektor. Pada common emitter yang digroundkan adalah kaki emitter. Kemudian kita lihat hasil sinyalnya, sinyal masukan dan sinyal keluaran. Kalau kita lihat di sini sinyal masukan dan sinyal keluarannya berbeda-beda. Jadi pada common base di situ sinyal masukannya sefase, sinyal inputnya dan sinyal outputnya itu sefase, tapi sinyal outputnya menjadi lebih besar. Kemudian pada common collector, sinyalnya di situ sefase dan sama besar. Dan yang ketiga, common emitter, di situ sinyalnya berbeda fasenya. Dan manfaatnya pun juga berbeda-beda. Di sini common base berfungsi atau bermanfaat sebagai penguat tegangan, common collector sebagai penguat arus, common emitter itu sebagai penguat arus dan penguat tegangan, atau juga bisa sebagai penguat daya. Jadi semuanya ini sama-sama menjadi penguat sinyal. Yang pertama adalah penguat common base. Jadi di sini kita lihat kan pada transistor itu ada 3 terminal. Ada terminal emitter, ada terminal basis, ada terminal kolektor. Nah, pada common base di sini yang kita groundkan adalah kaki base-nya. Dan inputnya itu dari kaki emitter, outputnya itu dari kaki kolektor. Fungsinya adalah sebagai penguat tegangan. Atau bisa lebih jelasnya pada gambar ini, common base digroundkan, ini adalah lambang digroundkan, kemudian masukannya pada emitter, dan outputnya pada kolektor. Jadi kakinya itu dihubungkan. Kaki kolektor dihubungkan ke outputnya, kaki emitter itu dihubungkan ke inputnya. Jadi kalau common base ini biasanya sering dipakai pada penguat frekuensi tinggi pada jalur VHF dan UHF. Yang kedua adalah penguat common collector. Jadi yang kita groundkan itu adalah kaki kolektor. Basis sebagai inputnya atau inputnya itu pada kaki basisnya dan output pada kaki emitter. Manfaatnya adalah sebagai penguat arus.
lihat bagaimana karakteristik common collector. Jadi tadi perbedaannya juga kita lihat pada sinyal output dan sinyal inputnya. Nah, di sini sinyal input dan sinyal outputnya itu adalah sepasa, sehingga dia mempunyai penguatan tegangan yang sama, yaitu tegangannya sama dengan 1, atau di sini bisa kita sebut sebanding. Jadi misalkan inputnya sebesar 10 volt, maka outputnya juga akan sebesar 10 volt. Kemudian kita lihat di sini kaki base, kaki kolektor, kaki emitor. Kaki kolektornya di-ground-kan. Oke, di sini juga untuk mengukur tegangan base-nya, nanti kita akan menggunakan rumus pembagi tegangan. Mungkin gambar yang lebih jelas nanti ada di slide-nya ya. Nah, ini adalah persamaan pembagi tegangan yang pernah kita pelajari pada awal perkuliahan dulu. Pembagi tegangan berarti itu adalah pada rangkaian seri. Jadi, kalau kita ingat, kalau rangkaian seri yang sama adalah kuat arusnya, dan pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Jadi di sini rangkaian atau resistor R1 dan R2 itu dirangkai secara seri. Maka kalau kita ingin menghitung tegangan yang ada pada R2, maka persamaannya adalah Vout itu sama dengan VCC dikalikan R2. R2 ini adalah tegangan yang akan diukur pada R2 per R totalnya. Maka karena VB itu ada pada Vout-nya, maka VB sama dengan VCC dikalikan R2 per R1 plus R2. Ini sudah kita pelajari pada awal perkuliahan ya. Kemudian yang ketiga adalah penguat common collector. Penguat common emitter. Nah, di sini yang ketiga adalah penguat common emitter. Artinya kaki emitornya yang kita groundkan, inputnya dimasukkan pada kaki basis, dan outputnya kita masukkan pada kaki kolektor. Fungsinya adalah sebagai penguat daya. Lalu bagaimana karakteristik dari penguat common emitter? Bagaimana karakteristiknya? Jadi di sini sinyal keluarannya itu berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal inputnya. Jadi terbalik sinyalnya, kemudian sering dipakai pada penguat frekuensi rendah karena tadi sinyalnya yang berkebalikan. Kemudian stabilitas penguatannya rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Jadi diingat pada common emitter ini yang kita groundkan itu adalah emitornya, kaki emitor. Kemudian inputnya ada pada basis, outputnya ada pada kolektor. Nah, pada sebelumnya pun kita juga mempelajari jenis-jenis transistor. Jadi transistor itu ada transistor PNP dan transistor NPN. Nah, di sini kita lihat kalau PNP, ingat kalau PNP base-nya adalah negatif. Jadi kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri, sumber tegangan itu dari kutub negatif, maka basisnya itu adalah negatif. Dan emitor dan kolektor itu adalah positif. Kemudian kita lihat gambar yang sebelah kanan, itu adalah transistor NPN. Kita lihat sumber tegangannya. Sumber tegangannya itu dari positif menuju basis. Maka basisnya adalah positif. Dan kolektor serta emitornya adalah negatif. Oke, kita lanjut kepada contoh 1.
Pada contoh 1 di sini merupakan rangkaian emitor. Jadi di sini yang di-ground-kan adalah emitornya. Inputnya pada basis, outputnya pada common. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa arus pada IC, IB, dan IE. Jadi di sini arus pada IB yang mengalir ke sini, kemudian pada IC arus yang mengalir menuju kolektor, dan di sini VBE-nya sama dengan 0 karena tidak ada tegangan. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita menghitung bisa menggunakan dengan persamaan hukum Kirchhoff 2. Kirchhoff 2 ini sudah kita pelajari pada awal perkuliahan. Bisa kita lihat di sini persamaannya. Kemudian kita masukkan VCC-nya minus VCE dan seterusnya. Nanti kita substitusikan, maka akan kita peroleh besaran IB, IC, dan IE. Ini persis caranya seperti yang sudah kita pelajari di awal perkuliahan. Setelah ditemukan, itulah kuat arusnya. Kemudian untuk final, ada perorangan dan ada per kelompok besar. Yang perorangan dan kelompok besar, pertanyaannya bisa dilihat di slide ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.